Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para segenap sivitas akademika Universitas Islam Lamongan, yang saya hormati rektor, para pembantu rektor, saya hormati Nenggeni, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, apa yang dulu berada di dalam sebuah tempat yang oleh Nabi Ibrahim disebut ghairi dzi zar'in, tempat yang tidak ada tumbuhan apa-apa. Akan tetapi tempat itu diyakini sebagai Baitikal Muharram. Jadi Nabi Ibrahim akhirnya kemudian berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda Baitikal Muharram. Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Nah, dari doa itu kemudian berkembanglah barokahnya Baitikal Muharram. Karena memang di Baitikal Muharram itu disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Di tempat yang memang barokah. Nah, sampai akhirnya kemudian barokah itu menyebar kemana-mana. Salah satunya adalah menyebar ke Indonesia. Sehingga kemudian berdirilah FAI, berdirilah Unisla, berdirilah UIN, berdirilah IAIN, berdirilah pesantren-pesantren. Itu sebenarnya adalah barokah dari Baitikal Muharram atau yang disebut dengan Bakkah. Akan tetapi karena tempat kita ini jauh, maka kemudian ruang dan waktu itu akhirnya diisi oleh satu mata rantai yang panjang. Mata rantai yang panjang itulah yang kemudian menstruktur yang akhirnya disebut ahli sunnah wal jamaah. Jadi dari Nabi Muhammad yang menempati Baitikal Muharram itu disambung oleh para sahabat. Ya pasti gaya sahabat itu berbeda. Karena sahabat itu ketemu langsung dengan Rasulullah. Itu melihat sunnah yang bisa langsung amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku diperintah oleh Rasulullah. Nahana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku dicegah, tidak boleh. Kunna ma'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naf'alu. Aku bersama Rasulullah menjalankan. Ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaf'alu. Aku melihat Rasulullah melakukan. Sami'atu, aku mendengar dari Rasulullah. Nah itu yang bisa seperti itu hanya sahabat. Sehingga sahabat itu mampu menduplikasi dengan berbagai duplikasi terhadap Rasulullah yang
indah, yang beraneka macam. Ada sahabat yang dekat, ada sahabat yang agak jauh. Makanya dari situlah akhirnya sunnah itu dimensinya banyak, perspektifnya banyak. Nah, ada generasi yang kemudian pengen ikut Rasulullah tapi nggak ketemu. Ketemunya sama sahabat. Nah, gayanya sudah beda karena sudah tahap ketiga. Kalau mungkin dalam urusan ikutan tahap kedua ya, yang disebut kemudian tabi'in, bukan ashabus sahabah, tapi tabi'in, pengikut, karena memang kelasnya hanya kelas mengikut karena nggak bisa lihat langsung. Nah, kemudian lahir generasi berikutnya yang nggak ketemu sahabat, ketemunya sama pengikut itu aja. Nah, generasi itu yang kemudian disebut tabi'ut tabi'in, pengikutnya pengikut. Nah, seterusnya gitu. Jadi yang tidak ketemu tabi'in, ketemu tabi'ut tabi'in, yang disebut pengikutnya pengikut. Tabi'ut tabi'in. Nah, kalau Yunisla ini kan sudah tabi'ut yang sangat panjang. Udah sangat panjang, udah panjangnya luar biasa. Nah, itulah makanya kemudian perspektif orang terkait memaknai sunnah berbeda-beda. Cuman kemudian ada kelompok besar yang akhirnya kemudian mengikuti dengan gaya yang sangat sederhana. Yaitu ya sudah mengikuti ulama yang sebelumnya. Jadi pengikut yang sederhana ini sebenarnya. Yang tidak muluk-muluk, pengikut yang sederhana. Karena punya keyakinan bahwa ulama yang sebelumnya adalah pasti mengikuti ulama yang sebelumnya. Jadi wal jamaahnya ulama ini mau macam-macam akhirnya. Tuh, tapi kalau santri ya wal jamaahnya ikut ulama gitu. Nah, kalau yang ada sebagian yang kemudian tidak mengikuti mata rantai yang panjang, tapi mencoba langsung mengikuti Rasulullah. Jadi langsung sunnah Rasul yang diikuti. Puasa ala Rasul, pengobatan ala Rasul, rumah tangga ala Rasul. Itu ada yang akhirnya kemudian akhir-akhir ini banyak sekali terjadi dikotomi di kalangan masyarakat. Karena yang satu punya manhaj mengikuti ulama yang sebelumnya, yang satu bermanhaj bahwa harus mengikuti langsung apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tuh, seiring dengan terbukanya ruang informasi dan akses untuk mengetahui dari bacaan-bacaan yang ada. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan hari ini ada beberapa dikotomi di tingkatan sosial. Jadi di tingkatan masyarakat ada terjadi dikotomi sampai kemudian masuk ke budaya, masuk ke politik, dan masuk ke hal-hal yang lain. Itu semua terjadi karena memang dari dulu cara pandangnya memang beda. Dari dulu memang cara pandangnya itu nggak sama. Nah, tinggal bagaimana mensikapi cara pandang itu. Nah, maka keberadaan Unisla ini sebenarnya adalah menjembatani dari yang tekstual dan yang kontekstual. Melahirkan literatur kuno yang dikaji secara ilmiah dan komprehensif. Sehingga kemudian ada pertanggungjawaban ilmiah yang punya basis sosiologi dan antropologi yang mapan, serta basis geografi yang memadai. Nah, itu tugas dari perguruan tinggi. Karena di situ ada ruang ilmiah. Ruang yang bebas nilai untuk membuka kembali hasanah dan wacana-wacana yang selama ini kemudian menjadi problematika ada di masyarakat. Itulah. Ruang membongkar ijtihad.
ruang membongkar istimbat. Nah, kalau di kalangan masyarakat ya tidak cukup punya kemampuan itu, apalagi masyarakat yang kesehariannya punya kesibukan dunia yang tidak memungkinkan orang untuk mengkaji kembali literatur. Nah itu ittiba gitu. Makanya orang-orang di kampung kadang tidak kemudian melihat ini dalilnya apa, tapi lihat siapa yang melakukan. Kalau yang melakukan kiai ya dicontoh, yang melakukan ulama ya dicontoh. Kadang ditanya itu dalilnya apa ya tidak ketahui. Nah kalau di ruang perguruan tinggi ketika menulis sebuah karya ilmiah pasti ditanya daftar pustakanya apa, basis analisisnya apa, ibid dari mana, objid dari mana, logjid dari mana. Ini ruang ilmiah gitu, hermeneutikanya tertata. Itulah kalau di masyarakat ya ahli sunnah wal jamaah itu ya dilihat sebagai sebuah yang dijalankan oleh para pemukanya. Kalau para pemukanya begitu ya dia contoh begitu, karena tidak cukup punya ruang dan waktu untuk membuka kembali referensi-referensi kuno. Nah, Fakultas Agama Islam misalnya ya harus menghadirkan dimensi-dimensi etik, dimensi-dimensi ilmiah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kalau tidak, ya kemudian basic itu akan hilang. Nah, kalau kemudian basis ilmiah yang di masyarakat paling yang punya kesempatan adalah menjadi santri, menjadi murid di sebuah pesantren. Murid di sebuah pesantren dalam kajian-kajian ilmiahnya pun semuanya ya tergantung kiainya disuguhkan referensi yang mana dan referensi apa. Itulah makanya kemudian ahli sunnah wal jamaah dalam perspektifnya para ulama, para kiai, ya terjaga karena manusianya ada, sumbernya runtut. Itu ya santri-santri kalau di Lamongan misalnya, ya kiblatnya ya ke pondok-pondok pesantren di Lamongan. Kalau yang Pantura, ada pondok Keranji, ada pondok Sunan Derajat, ada pondok Paciran gitu. Nah, yang selatan ya ada pondok Lamongan, ada pondok di Al-Fatah Siman. Nah, itu terjaga, pasti kemudian itu hanya mengikuti gurunya yang semuanya bersumber kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ya bersumber dari sistem ilmiahnya Syekhona Khalil, Kiai Soleh Darat, Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari, bapaknya Kiai Hasyim, tradisi ilmiahnya mengikuti tradisinya Mbah Khairon atau Mbah Gareng. Mbah Khairon mengikuti tradisi ilmiahnya Mbah Abdul Wahid. Mbah Abdul Wahid mengikuti tradisi ilmiahnya Mbah Abdul Halim di Solo Tegal. Mengikuti tradisi ilmiahnya Mbah Sufyan di Tuban. Tradisi ilmiahnya Mbah Jabar di Lirip. Tradisi ilmiahnya Mbah Abdurrahman di Lasem, ikut Mbah Benowo, ikut Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, mengikuti gayanya Jeng Sunan Kalijogo. Gitu, Sunan Kalijogo mengikuti gayanya Sunan Bonang, dan gitu. Mbah Bonang ini saudaranya Mbah Derajat, dan itu. Nah, ini semua bersumber dari Mbah Ngampel, Mbah Ngampel dari Mbah Brohim. Jadi jamaahnya beda-beda. Jadi Mbah Brohim jamaahnya Mbah Jumadil Kubro, Jumadil Kubro jamaahnya Said Muhammad. Said Muhammad jamaahnya Said Ahmad Jalaluddin di Campa, jamaahnya Said Abdul Malik Mongol, jamaahnya Said Alawi Amil Faqih, itu mengikuti Said Ahmad Sohib Merbat, mengikuti Said Ali Khalid Qasam, mengikuti Said Alwi, mengikuti Said Muhammad, mengikuti Said Alwi, mengikuti Said Ubaidillah, mengikuti Said Ahmad Al-Muhajir, mengikuti Said Aisyah, mengikuti Said Muhammad, mengikuti Said Ali Uraiti, Said Musa Kadim, Said Ja'far Sodik,
ikut Said Bakir, ikut Said Ali Zainal Abidin, ikut Sayyidina Hasan Husain, ikut Sayyidina Ali. Nah ini yang diikuti langsung, yang mengikuti langsung oleh kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau wal jamaah sekarang ya yang muda-muda mengikuti Gus Mubin gitu kan jamaahnya. Bismillahul Mubin itu ya itu jamaah-jamaah hari ini yang cara berjamaahnya ya kadang di warung kopi, kadang di PMII ya punya gayanya masing-masing. Jadi wal jamaah itu berkembang sesuai dengan zamannya masing-masing. Kalau sunnahnya sih tetap nggak berubah. Itu. Nah, ini Gus Mubin ini apa ikon anak muda baru di Lamongan. Luar biasa, masih punya apa energi yang genuine. Nah, itulah yang kemudian kita bisa pahami. Itu bisa kita pahami. Karena kalau enggak ya nanti semua orang pengen kembali. Pengen kembali ke zaman Rasul dan itulah yang kemudian tuh. Nah, dalam konsep itu akhirnya bagaimana kemudian kita menerjemahkan gitu loh. Kita menerjemahkan ahli sunnah wal jamaah dengan kerangka yang tadi itu menjadi basic pendidikan gitu. Jadi basic yang namanya lembaga pendidikan. Karena pendidikan itu pasti mengalami perubahan-perubahan yang signifikan seiring perkembangan zaman. Itu. Ya, perkembangan zaman ini kan luar biasa cepat. Apalagi kemudian dikenal dengan zaman milenial. Era milenial ini era yang cepat. Gitu. Tapi ahli sunnah wal jamaah yang pokok itu nggak akan pernah berubah. Apa? Ya ahli sunnah wal jamaah yang pokok itu ya rukun iman, rukun Islam. Itu yang pokok. Jadi antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu bagaimana terajarkan kalau konsep ahli sunnah ini. Beriman kepada Allah itu mengajarkan dalam situasi milenial seperti ini seperti apa ya. Itu yang anak-anak milenial yang tahu. Dikaji betul. Apakah melalui film atau melalui komik atau melalui apa. Itu antuk minabillah iman kepada Allah. Wa malaikatihi dan malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi dan kitab-kitab Allah, wa rasulihi dan utusan-utusan Allah. Itu harus jeli sekarang mengajarkan itu. Karena kalau nggak jeli, cerita-cerita tentang keajaibannya saja yang diceritakan, keampuhan-keampuhannya saja, sangat dikhawatirkan overlap gitu loh. Overlap dengan apa? Overlap dengan pemahaman anak milenial tentang Avenger, tentang Avatar, tentang apa X-Men. Itu kalau nggak hati-hati itu bisa overlap dengan pemahaman itu. Itu kan bisa overlap. Lah ini Gus Mubin itu yang harus memikirkan bersama teman-teman di usia milenial. Kalau salah aja memahamkan tentang itu ya bisa bergeser. Itu. Apalagi wal yaumil akhir. Nah, kalau dulu yaumil akhir itu baru cerita lah. Sekarang kan ada visualisasinya. Itu kiamat 2020 itu tergambar bagaimana gunung meletus terus kemudian naik pesawat itu. Itu kalau salah dikit gambarkan kiamat kepada anak milenial itu bisa keliru memahamkan kiamat dan memahamkan kiamat 2020 yang selamat. Kok masih ada yang selamat bangsa Tibet? Oh itu bukan perkara mudah sekarang bagi anak milenial karena visualisasi itu ada. Itu memahamkan Rasul. Ya harus benar-benar jeli sekarang itu karena anak-anak milenial ini akan bertanya hal-hal yang sangat sensitif yang mungkin dulu nggak pernah ditanya. Itu nggak pernah ditanya. Karena kalau enggak itu bisa kemudian salah tafsir dengan alien,
salah tafsir dengan Avenger, dengan Avatar, dengan X-Men, gitu. Itu bisa jadi salah paham. Apalagi sudah berbicara tentang wa malaikati dan malaikat-malaikat. Itu bisa salah paham itu. Dengan visualisasi film-film kekinian. Nah, ini milenial. Maka apakah kemudian itu akan ditinggalkan atau ikut berebut di wilayah itu yang pokok. Karena anak milenial itu udah nggak anak seperti anak dulu lagi. Visualisasinya ada. Anak memahami Isra Mi'raj bahwa Rasulullah dihadirkan gambar Masjidil Aqsa di hadapan Rasulullah sehingga Rasulullah bisa melihat Masjidil Aqsa dari jauh dan kelihatan mudah di depan mata. Itu anak sekarang memahaminya sebagai siaran langsung. Itu kan sebagai siaran langsung. Para wali dijelaskan bahwa pernah ketemu di Pamijahan dari rumahnya masing-masing. Dari Surabaya, Sunan Ampel. Itu anak sekarang itu bisa memahami, oh zoom-zooman dulu para wali kan gitu. Para wali pakai zoom. Ini kan sudah tervisualisasi semua. Kalau tidak hati-hati ya itu benar-benar butuh akhirnya kemudian kalau tidak hati-hati ya Pak situ. Terutama bagi gitu. Ada visualisasi. Ketika ngaji Qurratul Uyun itu ya dengan gaya yang sangat serem-serem gitu. Tapi sekarang kan lebih serem lagi. Dibuka di smartphone. Tuh, makanya ya orang harus paham betul di situ. Nah kalau enggak. Nah kemudian yang basic lagi adalah Islam. Jadi antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Itu apa dengan tepuk syahadat atau apa itu ada. Anna Muhammad wa tuqimus sholata. Menjalankan sholat. Nah itu gimana cara mengajarkannya? Kalau dulu ada kitab namanya Fasolatan dengan gambar-gambar. Waktu dia zakata ya dengan cara memberikan zakat. Watasuma Ramadana, watahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu benar-benar harus diajarkan dalam ruang-ruang pendidikan. Dari pendidikan basic, itu yang bersifat taklif, bersifat tarbiyah, diajarkan sampai pendidikan atas, pendidikan lanjutan yang namanya uswah atau penteladanan. Itu butuh kajian-kajian yang luar biasa. Itu. Nah, semua itu sekarang ada sesuatu yang mempermudah namanya smartphone atau teknologi digital. Nah, teknologi digital ini kadang juga masih menjadi sebuah perdebatan. Satu misal pesantren-pesantren ketika melakukan pendidikan itu mencoba membuka ruang-ruang madrasah untuk mengambil roh masa depan, roh teknologi, ambil alih atau duplikasi, mempersiapkan generasi yang siap di masa depan. Nah, tapi senjata anak-anak masa depan ini kan senjata smartphone. Tapi sekolahan-sekolahan itu tidak boleh muridnya pegang smartphone. Nah itu ya goblok juga nanti begitu keluar ya. Itu Pak Ayu nggak masuk akal juga. Gitu loh. Itu nggak masuk akal juga. Ya sekalian aja bikin pondok salaf gitu. Nah ini buka ruang madrasah, buka ruang pendidikan berbasis teknologi. Tapi muridnya pegang handphone nggak boleh lah. Terus seminggu sekali baru praktek lah, ya tetap aja kan kalah. Jadi tidak masa depannya tetap galau nanti.
Nah itu aja, hanya karena takut pacaran, hanya karena takut. Nah kalau takut pacaran nggak boleh pacaran, ya TK nggak akan ada muridnya. Pacaran itu menyebabkan pernikahan, dari pernikahan menyebabkan anak, dari anak kemudian lahir lembaga pendidikan. Itu kan sistemnya muter di situ. Pacaran nggak boleh, ya wajar aja TK semakin nggak ada muridnya. Ayo, nah ini FAI, Fakultas Agama Islam, tantangannya serius. Gitu loh, teman-teman yang punya lembaga-lembaga pendidikan, yang kemudian membangun madrasah dengan cita-cita ke depan adalah untuk meraih masa depan, merebut teknologi, tapi anaknya dijauhkan dari senjata masa depan namanya smartphone. Itu sama juga bohong. Akhirnya masa depan handphone itu ya bagi anak-anak ya alat telepon, tetap tidak akan pernah berubah menjadi smartphone. Ya tetap aja sampai kiamat kurang 2 hari juga tetap aja sebagai alat untuk telepon, maksimal WA dan selfie. Dia tidak pernah berguna secara maksimal untuk merebut masa depan. Karena apa? Sistem pengetahuannya hanya berhenti sebagai handphone, telepon tangan, bukan smartphone. Padahal senjata masa depan adalah smartphone. Bilangin aja itu di Lamongan itu, sekolah-sekolah elit itu, yang katanya mau membangun masa depan, tapi anaknya pegang handphone aja nggak boleh. Tuh, ada aneh. Jadi coba Gus Mubin itu nanti yang mengkampanyekan, paling juga nanti diomeli sama lembaga-lembaga pendidikan ini. Lah iya, pasti perdebatan. Nah, itu nanti pacaran lah. Kalau nggak boleh pacaran ya jangan berharap sekolahan TK ada muridnya. Wong nikahnya telat-telat nanti lah. Kalau pacaran dari kecil, umur 20 sudah punya anak, umur 35 udah punya cucu, umur 40 udah punya cucu, cucunya udah sekolah lagi. Nah, sekarang udah tua-tua 30 baru punya anak, usia 60 baru punya cucu. Ya, sekolahannya semakin sepi, gak ada yang masuk. Nah itulah ya. Jadi ini problem yang cukup serius dan mesti dibicarakan dalam ruang-ruang yang terbuka. Itu jangan ruang yang sentimental. Melihat teknologi sebagai sebuah problem moral. Teknologi itu sesuatu yang nggak bisa dibendung. Dia akan menjadi masa depan. Akhirnya kita gagap teknologi, berdebat ya sama-sama di Facebook. Lapaknya Mark Zuckerberg. Kita sekarang pakai begini di Zoom, bukan punyanya kaum muslimin. Ya karena kita ini tidak pernah bisa menjadi alat produksi, tapi kita menjadi bagian dari konsumen aja. Gayanya aja sih, Gus Mubin. Gitu loh, gayanya aja. Lembaga pendidikan, tepat guna. Itu tepat guna. Ini akan merebut masa depan. Ya, nanti yang lulus 4 masuk perguruan tinggi negeri, masuk perguruan 4 itu yang diulas terus. Yang 500 orang yang terdampar di ruang-ruang warung kopi dan rumah tangga biasa itu nggak pernah dihitung itu. Nah itulah. Seangkatannya Gus Mubin itu yang bisa berkiprah dan barokah kayak begini nggak banyak. Paling ya 10 orang. Ya yang 100, yang 1000 orang ya kembali ke ruang privatnya masing-masing. Nah inilah yang juga harus mesti dibenahi. Jadi konsep ahli sunnah wal jamaah itu sederhana. Datang aja ke pesantren, itu udah selesai lah. Mahasiswa-mahasiswa FAI kalau pengen tahu ahli sunnah wal jamaah, ya sekali-sekali berkunjung ke pesantren. Tapi FAI ini adalah sebuah lembaga ilmiah. Jadi kajiannya sudah harus kajian internasional, transnasional. Menguasai ruang-ruang transnasional. Bagaimana kemudian jilbabnya FAI ini menjadi jilbab internasional. Masa jilbabnya Benazir Bhutto aja yang bisa menjadi jilbab internasional. Nah, sekali-sekali kerudung santri. Jadi kerudung. Jangan kemudian kerudung yang internasional itu ya nggak kelihatan wajahnya, cuma matanya doang itu. Susah. Ya. Nah, itu monggo dibicarakan. Karena ruangnya ilmiah. Nah, kalau pondok salaf ya memang harus dengan kayak salaf. Nah, itu jadi ahli sunnah wal jamaah itu bagi santri sebenarnya udah selesai. Ada orang mati ya ditahlili, ada lebaran, tok-tek, udah selesai lah. Artinya kalau misalnya hanya sebatas pengen tahu ahli sunnah wal jamaah itu, saya siap lah ngajar sehari itu. Kalau tidak sempat ya diganti Gus Mubin, itu cukup.
Tapi bagaimana kemudian aswaja ini menjadi al-akhdhu bil jadidil aslah lah itu. Kalau al-muhafadzatu alal qadimi sholeh insya Allah udah clear lah. Tinggal al-akhdhu bil jadidil aslah itu. Bagaimana Udislah ini sejajar dengan kekuatan-kekuatan transnasional yang lain. Jadi jangan sampai kalah sama rambutnya orang Korea. Tiba-tiba menjadi transnasional K-pop. Tiba-tiba tanpa babi bu jogetnya Gangnam Style menjadi joget dunia. Nah, kita selalu mengamati yang begitu-begitu aja. Tiba-tiba kemudian muncul isu-isu ya banyak sekali lah yang cepatnya luar biasa. Tiba-tiba anak-anak kita pakai rambutnya anak Amerika mohawk gitu. Ya ini percepatan yang luar biasa. Maka dalam ulang tahun Unisla ini harus menjadi sebuah ruang ilmiah gitu. Gak usah malu-malu memperdebatkan rukun iman dan rukun Islam untuk menjembatani problem milenial dan problem masa depan harus dilakukan dan boleh terbuka. Hadirkan kajian-kajian. Bahkan bila perlu orang India yang mengamandemen 26 ayat Al-Quran ke Mahkamah Agung agar dihapus itu sekali-sekali itu Islam harus tahu itu apa sih maunya kan gitu. Itu kenapa kemudian sampai Paus harus berkunjung ke sebuah gang sempit di Irak, harus tahu itu konsep transnasionalnya. Kenapa yang dikunjungi adalah ulama Syiah, itu kenapa tidak yang lain? Nah itu kan harus diketahui. Nah itu ruang terbuka, nggak usah takut-takut. Komunisme perdebatkan di situ, hadirkan dalam ruang diskusi. Kapitalisme agama hadirkan dalam ruang diskusi. Gak kayak sekarang malu-malu. Udah jelas teroris di Indonesia itu yang ngebom gereja itu pasti Muslim. Gak usah malu-malu terus dibilang, oh itu orang tidak beragama. Beragama, cuman beragamanya yang model begitu. Yang harus diakui, gak usah kemudian pakai permisi. Oh itu orang yang tidak beragama. Jangan timpakan kepada Islam. Ya akhirnya Islam juga tidak punya formula. Karena selalu bahwa yang begitu dari kaum muslimin dianulir. Sekali-sekali mesti jujur walaupun itu pahit. Katakan iya itu memang orang Islam. Tapi bukan Islamnya santri. Misalnya kan gitu. Islamnya siapa? Ya tuduh aja siapa yang biasa begitu. Kita ini permisi. Oh itu tidak mungkin. Agama tidak begitu. Ya agama yang begitu juga ada. Kok tiba-tiba tidak beragama. Kan gitu. Ya kalau tasawufnya kenceng ya belok ke agama ya enak. Kalau fikihnya yang terlalu kenceng tanpa tasawuf ya radikal. Kalau tasawuf tanpa diimbangi fikih ya jadi dukun. Ini aja. Makanya ada santri itu sikap-sikap wasaton, sikap-sikap wasatia, sikap-sikap tasammu, sikap-sikap tawazun itu dijalankan. Karena kalau enggak jomplang. Dan itu sudah ada semenjak Imam Syafi'i. Kuat di fikih tanpa tasawuf ya zindik. Itu sama-sama zindik kiri dan zindik kanan. Itu sama, kurang tasawufnya ya zindik ke kanan, kurang fikihnya zindik ke kiri. Nah, tanya itu teman-temannya Gus Mubin itu yang tidak melakukan reaktualisasi dan aktualisasi berpikir. Tanya Gus Mubin, itu banyak yang kemudian sehari-hari jual akik di makam Sunan Derajat, banyak. Jualan akik. Ya, selamat ulang tahun buat Unisla, terutama FAI. Semoga menjadi universitas yang barokah, mampu melahirkan generasi-generasi masa depan yang siap pakai untuk perubahan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya. Terima kasih kami